Sabtu sore tanggal 2 Oktober 2021, Leslie Rosado, seorang wanita berusia 35 tahun, sedang merayakan ulang tahun ayahnya, Jose Rosado, bersama keluarganya. Pesta tersebut berlangsung di Nautical Club, Republik Dominika. Sore itu penuh dengan kebahagiaan dan tawa saat Leslie menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ia cintai. Tepat pukul 7 malam lewat 30 menit, Leslie mengucapkan salam perpisahan kepada ayahnya dan para tamu yang hadir di pesta tersebut. Tidak ada yang menyangka, itu akan menjadi salam terakhir Leslie kepada mereka. Leslie kemudian pulang menggunakan mobil, ditemani putrinya yang berusia 15 tahun. Ia berencana pulang lebih awal untuk beristirahat karena merasa kelelahan setelah menghadiri pesta. Selain itu, Leslie juga sedang hamil 5 bulan dan tubuhnya butuh istirahat. Namun, perjalanan pulang itu berubah menjadi mimpi buruk. Di jalan, Leslie secara tak sengaja menyerempet seorang petugas yang saat itu tidak mengenakan seragam. Peristiwa ini memicu sebuah kejar-kejaran yang berakhir tragis, diiringi dengan tembakan senjata api. Layaknya adegan dari sebuah film aksi yang menyebabkan Leslie kehilangan nyawanya. Leslie Rosado adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Dia adalah ibu dari 2 anak perempuan dan sedang mengandung 5 bulan, menantikan kelahiran anak laki-lakinya. Kebahagiaan keluarganya adalah segalanya bagi Leslie. Sebagai putri dari pasangan Minerva Marte dan Jose Rosado, Leslie tumbuh menjadi wanita yang penuh semangat dan berdedikasi tinggi. Selain menjadi ibu yang luar biasa, Leslie juga adalah seorang wanita karir yang sukses. Dia mengelola bisnis arsitektur yang berkembang pesat, sebuah bukti dari ketekunan dan semangatnya dalam mengejar impian. Leslie juga dikenal sebagai seorang yang taat beribadah. Bersama suaminya, dia sering mengunjungi gereja, memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan, terutama saat menghadapi tantangan hidup. Doa selalu menjadi tempatnya berpaling ketika beban hidup terasa berat. Beberapa bulan sebelum kejadian tragis itu, Leslie bahkan sempat merancang ulang sebuah tempat ibadah, memberikan sentuhan maksimal agar gereja tersebut menjadi lebih indah dan nyaman untuk berdoa. Ironisnya, dalam salah satu doanya, Leslie memohon perlindungan bagi keluarganya agar dijauhkan dari segala kejahatan. Namun, nasib berkata lain. Takdir tragis telah menantinya di balik doa-doa yang penuh harap. Pada malam tragis itu, Leslie Rosado berada dalam perjalanan pulang dari acara ulang tahun ayahnya menuju rumahnya di Boca Chica. Meski jaraknya hanya 10 menit, Leslie tak menyangka bahwa malam itu akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Lalu lintas malam itu tenang dan sepi, tak ada tanda-tanda bahaya. Namun, ketenangan itu mendadak lenyap ketika mobil yang dikendarai Leslie berserempetan dengan sebuah sepeda motor. Putrinya yang duduk di sampingnya dengan cemas bertanya, "Apakah kita menabrak sesuatu?" Leslie berencana untuk berhenti dan memeriksa, namun putrinya merasa ada yang mencurigakan. Putrinya menduga bahwa ini mungkin adalah upaya perampokan. Kekhawatiran mereka semakin menjadi kenyataan ketika 2 orang mengendarai sepeda motor mulai mengejar mobil mereka. Tak lama kemudian, ketegangan mereka memuncak saat terdengar suara tembakan. Leslie dan putrinya semakin panik dan Leslie mempercepat mobilnya, berharap bisa menemukan tempat yang lebih ramai untuk mencari perlindungan. Setelah beberapa waktu, Leslie mulai merasa lega, berpikir bahwa orang-orang yang mengejar mereka telah berhenti. Namun, ketika ia melihat ke spion, rasa lega itu menghilang. Orang-orang di sepeda motor itu masih mengikuti dan mengarahkan pistol ke arah mobil mereka. Ketakutan kembali menyelimuti ibu dan anak tersebut. Leslie mempercepat laju mobilnya, napasnya tersengal-sengal, dipenuhi ketakutan dan adrenalin. Dia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan nyawa putrinya dan bayi dalam kandungannya yang belum lahir. Setiap detik begitu berharga, tapi bahaya semakin mendekat. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar lagi.
Pria yang mengikuti mereka menembakkan pistolnya 2 kali. Satu peluru menghantam plat mobil, sementara yang lain mengenai ban, membuat mobil Leslie kehilangan kendali. Dengan tangan gemetar, Leslie berusaha melambatkan laju kendaraan, berjuang agar tidak menabrak. Namun, para penyerang tidak berhenti. Mereka masih terus mengikuti, tak memberikan ruang sedikit pun bagi Leslie untuk melarikan diri. Leslie mencoba memutar di suatu tempat, berharap bisa menuju ke rumah keluarganya. Leslie berpikir jika dia bisa sampai di sana, mungkin anak-anaknya bisa selamat dari ancaman yang mendekat. Namun, kondisi mobil yang rusak membuat semua rencana itu sia-sia. Tak punya pilihan lain, Leslie akhirnya menghentikan kendaraannya. Putrinya, yang duduk di sampingnya, memandang dengan mata penuh ketakutan saat melihat kendaraan pengejar semakin mendekat. Leslie ingin menjelaskan bahwa dia sedang hamil dan putrinya masih kecil, berharap belas kasihan dari pria yang mengejar mereka. Dia tidak tahu sesuatu yang jauh lebih gelap ada dalam pikiran pengejar itu. Pria itu turun dari sepeda motornya dengan pistol tergenggam erat di tangan. Dengan langkah cepat, dia mendekati mobil Leslie. Sesampainya di depan jendela, pria itu memukul kaca mobil beberapa kali, memaksa Leslie menurunkan kaca mobil. Suaranya kasar dan penuh amarah, tapi Leslie tak bergerak. Leslie melihat pistol itu dan tahu apa yang bisa terjadi jika dia menuruti perintah pria itu. Ketegangan makin memuncak saat pria itu menjadi semakin marah karena Leslie tak menghiraukannya. Dengan penuh amarah, pria itu mengarahkan pistolnya langsung ke kaca mobil. Putri Leslie, yang duduk di sampingnya, melihat semuanya. Dalam hitungan detik, suara tembakan yang menakutkan terdengar, menghantam langsung ke kepala Leslie. Putrinya terkejut, tubuhnya membeku di kursi. Dunia di sekitarnya seolah berhenti, dan kengerian yang baru saja dia saksikan terasa tak nyata. Pria itu menembak dengan dingin, tanpa ragu, dan putrinya menyaksikan semuanya. Setelah penembakan terjadi, pelaku menurunkan senjatanya dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Meski Leslie telah tertembak di bagian kepala, pelaku tetap membawa korban ke rumah sakit seolah masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Setibanya di rumah sakit, tim medis dengan cepat memeriksa kondisi Leslie dan menyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Tak lama setelah berita itu diterima, pihak berwenang tiba di rumah sakit dan pelaku segera menyerahkan diri kepada kepolisian tanpa perlawanan. Sementara itu, keluarga Leslie yang sedang merayakan pesta ulang tahun ayahnya, dalam suasana ceria tiba-tiba mendapatkan kabar tragis tersebut. Tawa dan canda yang sebelumnya memenuhi ruangan seketika berubah menjadi kesedihan dan keheningan. Mereka terkejut, tak percaya bahwa Leslie, yang baru saja berpamitan untuk pulang, mengalami nasib tragis dalam waktu yang begitu singkat. Keluarga dan kerabat Leslie merasa sangat terpukul dengan kehilangan ini dan berbagai pertanyaan muncul di benak mereka. Tersangka, Kopral Janli Disla Batista, berusia 30 tahun, tidak sedang bertugas pada saat kejadian, namun membawa senjata api, yang berujung pada insiden tragis ini. Peristiwa ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga Leslie, sekaligus memicu kemarahan karena pelaku adalah seorang aparat yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat. Rekan tersangka, Rafael Castillo Novas, telah diidentifikasi dan datang ke kantor kejaksaan bersama pengacaranya dengan tujuan menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Dalam pernyataannya, Rafael mengakui bahwa dia berada bersama Kopral Janli Disla Batista pada malam kejadian. Setelah itu, keduanya ditahan sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Keesokan harinya, masyarakat Republik Dominika dikejutkan dan merasa kecewa setelah berita insiden tragis ini tersebar luas. Fakta bahwa pembunuhan tersebut disaksikan langsung oleh putri korban membuat peristiwa ini semakin memilukan. Berita tentang kejadian ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral di jejaring sosial, memicu diskusi luas di kalangan masyarakat mengenai tindakan pelaku dan dampak tragis yang dialami keluarga korban.
Pada tanggal 5 Oktober 2021, pemakaman Leslie Rosado berlangsung di Santo Domingo. Pemakaman tersebut diiringi oleh tuntutan dari masyarakat yang menyerukan reformasi terhadap kepolisian nasional sebagai respon atas kejadian tragis yang menimpa Leslie. Di tengah kesedihan, Putri Leslie, dengan air mata berlinang, mengungkapkan rasa tidak percayanya bahwa ia kini harus menghadiri pemakaman ibunya. Padahal hanya beberapa waktu sebelumnya mereka masih tertawa bersama di acara ulang tahun keluarga. Selama upacara pemakaman, suami Leslie, Javier Martinez, juga tak mampu menahan tangis saat berbicara. Ia menegaskan bahwa dirinya berharap istrinya mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan, mengingat Leslie meninggal dunia saat berusaha melindungi anak-anaknya. Javier juga menyatakan harapannya agar status tersangka, yang merupakan seorang aparat negara, tidak membuatnya mendapatkan kekebalan hukum, dan keadilan tetap ditegakkan. Persidangan kasus pembunuhan Leslie Rosado dimulai 1 tahun setelah kejadian, setelah semua informasi yang memberatkan tersangka dikumpulkan. Dalam pembelaannya, tersangka, Kopral Janly Disla Batista, mengklaim bahwa peristiwa tersebut terjadi tanpa perencanaan. Tersangka menyatakan bahwa dia mengejar Leslie karena Leslie menabraknya saat ia membonceng anak-anaknya yang masih kecil, menyebabkan mereka terjatuh. Namun, penyelidikan mengungkap bahwa kecelakaan tersebut tidak pernah terjadi. Tersangka tidak pernah jatuh dari sepeda motornya. Sebaliknya, dia turun sendiri sebelum mulai mengejar Leslie. Rekan tersangka, Rafael Castillo Novas, yang juga berada di tempat kejadian, memberikan kesaksian bahwa Janly memaksanya untuk ikut mengejar Leslie dengan ancaman senjata api. Rafael mengaku bahwa setelah mengantar Janly ke tempat kejadian, dia menjauh dan tidak menyaksikan apapun. Namun, kesaksian ini bertentangan dengan keterangan putri Leslie yang mengatakan bahwa Rafael turut membantu membawa Leslie ke rumah sakit setelah insiden penembakan. Penyidik menemukan bahwa Janly melepaskan beberapa tembakan selama pengejaran, menunjukkan perilaku agresif, meskipun tidak ada yang terluka pada awal kejadian. Saat sepeda motor Janly diperiksa penyidik, tidak ditemukan kerusakan yang mendukung klaim kecelakaan seperti yang dinyatakannya. Pihak berwenang mencurigai bahwa alasan kecelakaan itu hanya dalih untuk menutupi niat kriminal Janly, yang diyakini berniat melakukan tindak kejahatan. Namun, pada hari putusan pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Kopral Janly Disla Batista atas kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Leslie Rosado. Rekannya, Rafael Castillo Novas, juga divonis hukuman penjara atas keterlibatannya dan upayanya menutup-nutupi kejahatan tersebut. Keduanya dinyatakan bersalah karena gagal mengendalikan emosi dan akan dipindahkan ke pusat rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman mereka. Setelah mendengar hasil putusan pengadilan, keluarga Leslie Rosado menyatakan kekecewaan mereka terhadap hukuman yang dijatuhkan. Mereka merasa bahwa hukuman 20 tahun penjara untuk terdakwa, Kopral Janly Disla Batista, tidak cukup berat untuk kejahatan yang telah dilakukan. Keluarga Leslie menuntut agar hukuman penjara setidaknya 30 tahun atau lebih sebagai bentuk keadilan atas pembunuhan tersebut. Tidak tinggal diam, keluarga Leslie mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, berharap putusan tersebut dapat diubah. Ibu korban menyuarakan kritik tajam terhadap sistem peradilan, mempertanyakan bagaimana pelaku kejahatan bisa menerima hukuman yang dianggap terlalu ringan. Menurutnya, hukuman yang terlalu ringan akan memberi kesan bahwa tindakan kriminal, bahkan pembunuhan, tidak mendapatkan konsekuensi yang serius, sehingga para pelaku kejahatan mungkin merasa tidak jera. Ayah Leslie juga memberikan pernyataan, menyerukan agar pengadilan meninjau kembali kasus ini secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa kejahatan tersebut telah direncanakan sebelumnya, dan oleh karena itu tersangka pantas menerima hukuman maksimal. Keluarga berharap banding mereka akan memberikan hasil yang lebih adil dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
Pada bulan Agustus 2023, 2 tahun setelah tragedi pembunuhan Leslie Rosado, pengadilan menolak banding yang diajukan oleh keluarga korban. Hakim memutuskan bahwa hukuman 20 tahun penjara untuk Kopral Janly Disla Batista dan 10 tahun untuk rekannya, Rafael Castillo Novas, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan. Keputusan ini kembali membuat keluarga Leslie kecewa. Setelah sidang, mereka meninggalkan pengadilan dengan perasaan frustrasi dan tidak puas. Putri Leslie, Leslie Martinez, yang saat itu berusia 17 tahun, meluapkan kemarahannya melalui media sosial. Dia mempertanyakan bagaimana tindakan menembakkan pistol beberapa kali bisa dianggap sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Leslie Martinez juga menekankan bahwa putusan pengadilan ini tidak hanya berdampak pada keluarganya, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Menurutnya, hukuman yang terlalu ringan akan mendorong peningkatan tindak kejahatan, karena para pelaku mungkin merasa tidak takut akan konsekuensi hukum. Ia menuntut reformasi hukum yang lebih ketat, agar memberikan efek jera yang lebih besar, dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Data statistik mencatat lebih dari 3.000 kematian akibat bentrokan yang terjadi antara aparat dan masyarakat sipil di Republik Dominika antara tahun 2010 hingga 2021. Namun, angka ini diyakini jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi penyebab utama mengapa banyak insiden seperti ini dibiarkan begitu saja, tanpa penyelidikan atau keadilan. Kasus tragis yang menimpa Leslie Rosado memperlihatkan dengan jelas betapa mendesaknya reformasi hukum dan perbaikan di institusi kepolisian. Masyarakat berharap bahwa setelah kasus ini, pihak berwenang akan berbenah, membangun sistem yang lebih adil, dan menghentikan segala bentuk intimidasi dari aparat negara terhadap warga sipil. Harapannya, tidak ada lagi nyawa yang hilang akibat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dari aparat yang seharusnya melindungi. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di video kasus berikutnya.